Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pelajaran fikih Fathul Qorib. Kali ini saya masuk melanjutkan ya. Ini di halaman ke-49 tentang tayamum. Oke, tentang tayamum ini wa syaratu tayamum khamsah. Jadi syarat tayamum ini ada 5. Pertama, wujudul uzri, ada halangan bisa farin au marot karena bepergian atau sakit. Wa dukhuli waqti shalah, yang kedua harus sudah masuk waktu salat. Wa talabul ma, dan sudah mencari air, dan keempat adalah tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa menggunakan air ya. Jadi kalau masih ada air itu masih harus wudu. Tapi kalau sudah tidak ketemu air, sudah dicari, sudah masuk waktu sholat, itu kita bisa tayamum. Wa tayamum lugatan al-qasdu, secara bahasa adalah tujuan. Wa syar'an isalu turab tahurin lil wajhi wal yadain, secara istilah adalah menyalurkan debu ya di wajah, kemudian dua tangan, badalan an wudu, sebagai ganti wudu, auguslin atau mandi, augusli utwin bisyara'id, atau memandikan atau mencuci satu anggota tubuh dengan syarat tertentu. Wa syara'itu tayamum khamsat asya, jadi seperti kita sebutkan tadi bahwa syarat tayamum ada 5. Wa fi ba'din nusakhil matni khamsu khisal, atau 5 syarat atau 5 sifat. Pertama, adanya alasan, yaitu berpergian atau sakit. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Falyasi tayamum laha qabla dukhuli waqtiha, maka tidak boleh kita tayamum sebelum waktu sholatnya datang. Misalkan kita kita tayamum untuk sholat zuhur ketika masih waktu subuh, itu nggak boleh. Jadi waktu sholat itu kita hanya bisa menggunakan satu tayamum ya, satu tayamum ketika waktunya sudah datang. Misalkan kita mau sholat asar, kalau sudah azan asar baru boleh tayamum. Sebelum azan asar nggak boleh tayamum untuk sholat asar. Kedua, tolabul ma ba'da dukhulil waqti, sudah mencari air setelah masuknya waktu sholat. Kemudian nggak dapat ya. Wa rabi' ta'azzuru isti'mali, tidak bisa menggunakannya. Ay alma bi ayyukhaf min isti'malil ma. Bisa juga dia takut menggunakan air karena misalkan lagi musim dingin ya, atau mungkin lagi sakit, tidak mampu, takut lukanya tambah parah dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya wa yawaru ba'da talab wa turab at-tahir alladzi la ghubar fa in khalata jissun aw ramlun la yajus. Nah, dan juga disyaratkan juga untuk debunya itu suci, debunya tidak tercampur dengan kotoran dan juga pasir. Wa far'iduhu arba'at asya. Nah, dan wajibnya tayamum itu ada 4. Pertama, niat. Ya, jadi kalau Anda mau tayamum, pertama niat. Oke. Yang kedua ya, yaitu mashul wajhi, membasuh muka. Jadi mukanya dibasuh. Kemudian mashul yadain, membasuh dua tangan, mal firqain, mal mirfaqain, sampai ke siku. Wa tartib, dan teratur. Wa sunanu salasat asya, dan sunahnya ada 3. Ya, jadi kalau dalam tayamum itu cuma muka sama tangan saja sampai siku. Sunahnya ada 3. Pertama, baca bismillah tasmiyah, wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Istibaha ma'ahu an-nafla wa salatal janazah aidan. Ya, jadi boleh juga tayamum ini digunakan untuk sholat sunnah dan juga sholat jenazah. Aw nafli faqat, atau sholat sunnah saja, lam yastabih ma'ahu al-fardu. Ya, tetapi kalau kita gunakan untuk sholat sunnah saja, tidak boleh sambil sholat fardu. Jadi satu sholat, satu tayamum ya. Wa kadza law nawa as-shalah. Wajibu qarnu niyati tayamum binaqli at-turab lil wajhi wal yadain. Ya, jadi ketika kita membasuh muka itu sekalian niat sambil juga basuh tangan. Wastidamatu hazihi niyah ila mashi syai'in minal wajhi. Walau ada ba'da naqli turab lam yamsa bizalika turab bal yankulu ghairahu. Maka ketika dia berhadas ya,
kemudian dia pindahkan debunya, maka dia harus tayamum lagi ya. Wasani wasalis masul wajhi wa masuludin mal mirfaqain. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya al-mualah. Mualah itu tertib ya, teratur dari wajah kemudian tangan. Walaziyab tilu tayamum salah satu asya. Dan yang membatalkan tayamum ada 3. Ma'abtul al-wudu, waru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, waridda. Yang membatalkan wudu, kemudian melihat air di selain waktu sholat, dan juga murtad. Jadi kalau sudah melihat air kemudian murtad, maka tayamumnya batal ya. Oke, itu saja sepertinya ya. Wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la ya'adat 'alaihi in kana wad'aha 'ala tuhrin. Sedangkan orang-orang yang dia itu dalam kondisi jabair. Jabair ini dia itu disabilitas. Misalkan dia tangannya patah kemudian dililit pakai perban. Nah, ini dia nggak perlu dibuka ya, nggak perlu dibuka selama ketika dia pakai perban itu sudah suci, tidak ada najisnya. Sedangkan kalau dia sebelum, dan juga sudah wudhu sebelumnya ya. Tapi kalau dia belum wudhu sebelum pakai perban itu, maka dia harus harus dibuka dulu ya. Wa yatammam likulli farido, dan juga harus tetap tayamum setiap sholat wajib. Oke, itu untuk yang disabilitas ya. Wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Oh ya, dan untuk sholat sunnah ya, itu boleh berkali-kali. Nah, kalau sholat fardu hanya sekali, sholat sunnah boleh berkali-kali. Oke, ini dulu ya untuk tayamum. Saya agak lupa ya, apakah tayamum ini sudah pernah saya bahas atau belum. Pokoknya untuk materi malam ini tayamum saja. Silakan bagi yang sudah dikerjakan kuisnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.